Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hari ini sahabat Ikhwatillah, hari ini kita semua berkumpul untuk mendengarkan tausiah dari Ustazah kesayangan kita, Ibu Ustazah Fathia, yang hari ini akan memberikan ceramah tentang menjaga lisan. Insya Allah nanti mungkin agak lewat dari jam 1 dikit ya Bu ya, karena begini. Dan nanti di akhir sesi akan ada sesi pertanyaan. Jadi buat teman-teman muslimah, kalau mau ada pertanyaan, entah itu terkait dengan tema atau tidak, itu masih ada sesi pertanyaan. Tanpa menunda waktu, untuk bisa sampai bersilakan. Baik. Terima kasih, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng yang di belakang bisa merapat ya, jauh-jauh kayaknya. Oh, ada anak udah PW ya. Udah nyender. Kalau lebih dekat lebih hangat sebetulnya. Oh, lagi musim panas juga ya. Baik, biar lebih semangat sih ulang lagi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah setelah beberapa tahun tidak bertemu, hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, dan atas izin Allah pula Allah memberikan kita kemudahan untuk hadir di sini, karena tanpa izinnya mungkin kita tidak bertemu hari ini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang panjang. Jika ada yang sedih, mudah-mudahan tahun ini mendapatkan pasangan yang soleh, insya Allah. Dan yang sudah berumah tangga, diberikan rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua bertetangga di jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa, salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka pilihannya dua, berkata yang baik-baik saja atau diam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan ini, karena beliau berharap sekali usia kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, lisan kita digunakan untuk sebaik-baiknya, karena ketika Allah memberikan kita tambahan usia, diberikan kita kesehatan, sesungguhnya Allah memberikan kita kesempatan menambah amal, bukan dosa yang harus ditambah. Umur sisanya tinggal sedikit, nominalnya bertambah. Tapi sayangnya kadang-kadang kita berpikir kalau misalnya dosa begitu cepat pergerakannya, amal soleh begitu lambat, begitu. Amal solehnya lambat, dosanya bergeraknya begitu cepat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan itu agar kita bisa meminimalisir dosa lewat lisan kita, terutama perempuan. Perempuan itu kan dalam waktu suatu hari dia membutuhkan 20.000 kata. Jadi kalau dia nggak ngerumpi suka sariawan, gitu. Kalau nggak ngomel dia badannya pada pegal-pegal gitu ya. Nah, kecuali perempuan yang di sini ya, perempuan solehah semuanya insya Allah, yang mudah-mudahan dijaga lisannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika kita berbicara masalah lisan, ada seorang sahabat berpesan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbing aku, tunjukkan aku sesuatu yang bisa mengantarkan aku ke surga.
Maka beliau mengatakan jaga ini, lisannya. Kemudian minta lagi nasihat yang menjauhkan dia atau yang bikin seseorang masuk neraka apa? Ternyata lisan juga. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan tentang lisan itu banyak sekali. Sampai-sampai beliau bersabda pula, terkadang kita mengungkapkan sebuah kata yang kita menganggapnya remeh. Satu kata kita menganggapnya remeh, tapi membuat Allah ridho, maka itu yang menuntun kita ke surga. Dan ada satu kata yang kita menganggapnya remeh, tetapi membuat Allah murka. Dan itu yang mengantar kepada seseorang ke neraka. Karena kita diberikan oleh Allah kesempatan berbicara lebih besar, maka Rasulullah memberikan bocoran yang menyedihkan bahwa ternyata di dalam neraka paling banyak adalah kita, perempuan. Perempuan paling banyak di neraka. Apa sebabnya? Ada dua sebab yang membuat perempuan banyak masuk dalam neraka. Yang pertama adalah karena tidak mampu menjaga lisannya, dan yang kedua karena tidak pandai bersyukur dengan suaminya. Dua-duanya itu sulit kita lakukan ya. Kita pengen banget nggak bicara yang aneh-aneh, tetapi lisan kita tidak berbicara, jari kita berbicara. Sama-sama dimintakan tanggung jawab. Sampai-sampai anak kecil pun tahu. Anak kecil pun tahu bahwa A punya haters, B punya haters, C gitu ya. Setiap kita punya haters, kenapa? Karena jari jemari anak-anak sekarang itu bermain gitu. Pandai berselancar menuliskan kata-kata yang tidak layak untuk dituliskan. Mengapa? Kadang-kadang kebersihan hati itu menunjukkan apa yang dia tulis. Kebersihan hati itu menunjukkan apa yang dia ucapkan. Gak usah jauh-jauh, ini ada gelas air. Karena dalamnya air, ketika saya nuangkan ke gelas kecil, maka yang keluar air. Dia bersih. Sama dengan hati kita ketika bersih, maka yang keluar adalah tutur kata yang indah, tutur kata yang bisa menyenangkan hati orang lain. Sekarang gelas ini kita tukar dengan minyak curah. Ketika saya tuangkan ke gelas kecil, maka yang keluar adalah minyak curah. Kalau tutur kata kadang-kadang kita baik, kadang-kadang tidak baik, mungkin hati kita pun demikian. Mengerikan sekali, menyedihkan sekali kalau ternyata gelas ini isinya oli. Ketika kita tuangkan ke gelas kecil, maka isinya akan oli pula. Jadi tutur kata kita, jari kita yang kita mainkan itu tergantung bagaimana hati kita. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila dia baik maka baik seluruh anggota tubuhnya, dan apabila dia rusak maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Maka tutur kata kita, lisan ini ketika berbicara sulit untuk dicabut lagi gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita bicara, kita tidak sadar bahwa tutur kata kita melukai orang lain. Tutur kata kita menyakiti orang lain. Bahkan hati kita itu dikatakan seperti kaca. Kaca kalau sudah pecah, sulit kan disatukan kembali. Hati kita demikian. Kalau kita sudah sakit hati, even dia minta maaf, tetapi terlanjur terluka. Kalau kita terluka dengan tutur kata orang lain, maka kita berusaha menata kata, mengelola kata, bagaimana agar orang lain tidak terluka. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat, maka apa falyaqul khairan, berkata yang baik-baik saja. Nah, berkata yang baik-baik ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Apa kebiasaan beliau yang dilakukan dengan lisannya? Yang pertama, mengajak kepada kebenaran. Qaulan ma'rufa, perkataan yang mengajak kepada kebaikan. Contoh, ngaji yuk. Udah sholat belum? Zakatnya belum itu kita tunaikan bulan ini. Bicaranya tuh yang enak-enak semuanya, yang mengajak kepada kebaikan. Ibu-ibu, adik-adik coba tengok teman kanan kiri. Teman kanan kiri ini teman yang baik atau tidak? Kalau teman yang baik itu yang justru mengajak kita ke pengajian, pegang tangannya erat-erat, jangan dilepas.
Kenapa susah nyari teman yang mengingatkan kita kepada kebenaran? Jadi kalau punya teman hanya membenarkan semua tindakan dan perilaku kita, oh banyak. Bagaimana kalau kita noki-noki, benar-benar, banyak yang begitu. Kalau kita jahatin dia bagaimana? Benar-benar, banyak yang begitu. Maka teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak dan menuntun kepada kebenaran, bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Coba kalau kita ngerupi, dia lihat deh, alisnya tebal sebelah ya, bener Mbak, bener, banyak yang begitu. Coba lihat deh, Mbak ini, ya Allah bedaknya tebal banget, bener Mbak, bener, banyak yang begitu. Yang membenarkan semua ucapan kita, yang membenarkan semua tindakan kita, oh banyak, gampang dapatnya. Tapi yang menuntun kita kepada kebenaran, yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kepada kita persiapan kematian, oh itu jarang. Jadi kalau ada teman yang ngajak ke pengajian hari ini, insya Allah dia teman yang baik. Jadi diingatkan ngaji yuk, sholat yuk, Pak, ini rambutnya kelihatan tuh, itu teman baik itu. Dia kenapa? Dia sayang jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa. Dia sayang kepada kita agar kita tetap istiqomah, maka jarang-jarang punya teman seperti itu. Dan saya perhatikan itu teman-teman baik-baik semua. Saking baiknya tenang, kan perasaannya ya. Ada yang baca doa tidur saking tenangnya. Jadi ucapan atau ungkapan yang baik yang pertama adalah ungkapan yang mengajak kepada kebaikan. Itu nomor satu. Yang kedua, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Yang kedua adalah ungkapan yang menyentuh hati yang paling dalam. Anak kita, pasangan kita, orang tua kita, bicaranya sering. Tapi kadang-kadang ada yang kalau ke hati itu nyentuh, kita terkenang. Kita dicuci otak dan hati kita, terkenang dengan pesan-pesan dia. Jadi kalau misalnya ada orang tua, bicaranya sebentar saja, sedikit saja, tapi membuat kita bisa beramal soleh karena tutur kata beliau, itu jadi jariah buat orang tua kita. Kalau ada di antara kita yang punya pasangan, ngobrol, sering nongki-nongki, tolong introspeksi, apakah obrolan itu gitu ya menimbulkan dosa atau tidak. Karena obrolan yang paling banyak pahalanya, ngobrol yang paling banyak pahalanya itu ngobrol sama orang tua, ngobrol sama pasangan, dan ngobrol sama anak-anak. Jangan, ngobrol sama mama nggak selesai-selesai. Siapa bilang ini nggak sia-sia loh, ngobrol yang paling baik adalah ngobrol sama pasangan, sama suami, itu pahalanya besar. Coba kalau ngobrolnya sama selingkuhan, dosa itu. Jadi kita buat bagaimana ngobrol sama suami itu mengasihkan. Kenapa pertanyaan sekarang, Bu Fatia, kenapa ya saya kalau ngobrol sama suami bawaannya mau perang? Beda kalau ngobrol sama teman di kantor tuh kita nikmat, kita seneng, happy gitu. Tapi ntar pulang ke rumah nih ngobrol sama suami, perang lagi kita. Saya bilang coba jalan bareng-bareng, jalan berduaan, makan berduaan, jalan di mobil berantem juga. Di restoran lempar-lempar menu berantem lagi gitu ya. Saya bilang berarti setannya hebat banget. Terus biar setannya nggak dekat sama kita apa? Kita sering baca ayat kursi. Al-Fatihah, ayat kursi 30. Ketika kita bersama suami, gimana biar setan nggak gabung sama kita? Kalau setan gabung dengan kita, pasti berantem. Baru mesra-mesraan paling 2 menit mesranya. Setelah itu agak tinggi lagi, ini setan nih bermain nih. Langsung baca Fatihah, ayat kursi gitu. Tapi kelamaan ya, keburu suami kita kabur ya. Jadi indahnya bisikan setan itu yang halal menyebalkan gitu ya, yang haram menyenangkan. Makanya kalau kita perhatikan kenapa ya sama teman kita jarang berantem kan, ngobrol asik sampai sore. Tapi kalau sama suami kita istighfar terus. Astagfirullah ayah, ya Allah enggak begitu ayah, astagfirullah. Istighfar berkali-kali. Maka perbanyak hubungan kita ngobrolnya gitu ya sama suami, sama anak, sama orang tua. Terus bagaimana biar menyentuh, itu PR kita.
Ada tutur kata yang biasa-biasa saja, tapi ada yang nyentuh iman, itu yang menyampaikan adalah anak kecil. Anak kecil itu kadang-kadang karena nggak punya dosa, ketika dia bicara, ya Allah bener ya nak, ya bener. Gitu. Ina, kamu tuh bener pinter banget. Gitu. Kadang-kadang kalau yang bicaranya itu adalah suami, nggak begitu ya. Gitu. Tapi kalau anak yang berbicara, ya Allah nak, kamu bener banget. Jadi kenapa? Karena anak-anak itu terkadang mencerahkan kita, mengingatkan kita, nggak usah jauh-jauh. Saya pernah cerita ya kepada ibu-ibu bagaimana ketika menikmati pemandangan rumah di salah satu tempat kota, di tempat wisata, saya cuma, ih bagus-bagus banget ini rumah. Tiba-tiba anak saya yang waktu itu umur 4 tahun bilang begini, Umi seneng ya sama rumah-rumah itu. Iya nak, bagus-bagus banget ya nak ya. Sabar ya Mi, mudah-mudahan Umi dapat rumah itu di surga ya. Gitu. Ya Allah nak. Gitu. Coba kalau suami yang berbicara, mungkin akan berbeda. Sabar Mi, ntar dikasih di surga. Di dunia kapan kan gitu ya. Kita akan berantem kan sama suami kita. Karena anak kita tidak berdosa, karena ada ketulusan dalam hati dia. Ketika menghibur itu sampai ke sini. Kita ketika berbicara mata dengan mata gitu ya, itu berbeda dengan mata kita sampai ke hati, itu berbicaranya berbeda. Jadi kalau misalnya kita diingatkan dengan Allah gitu ya, kita diingatkan dengan kematian, kita diingatkan dengan planning dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya Allah mengutus dia memberikan pencerahan kepada kita. Kalau tiba-tiba ada tausiah masuk ke beranda kita, ada kalimat yang baik masuk ke dalam beranda kita, kok tiba-tiba hadir? Itu tidak tiba-tiba sebenarnya. Itu atas izin Allah. Dia mengingatkan kita yang tiba-tiba ada tutur kata, ada kata-kata, ada quote yang indah, itu pun atas izin Allah. Maka sampaikan sesuatu yang bermakna, yang bisa menyentuh hati anak-anak kita. Harapannya apa? Agar ketika dia mengamalkannya itu menjadi jariah buat kita. Kalau kita mengatakannya kepada ibunda kita itu jadi jariah. Seneng deh kalau ada yang ngomong begini. Bu, makasih. Ketika ngobrol sama ibu, saya mendapatkan pencerahan. Ibu bisa menginspirasi gitu ya. Entah teman, entah suami, entah anak. Ternyata kita menjadi inspirasinya dia, itu sesungguhnya menjadi jariah buat kita. Kita tuh hidup nggak lama, amal yang bisa kita tabung tuh cuman berapa banyak gitu ya. Tetapi ketika kita meluruskan orang lain, mengajak orang lain, bisa mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyaknya pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika orang tersebut tersentuh mendapatkan hidayah lantaran dirimu, dia pakai jilbab karena kamu, dia tak kepada suami karena kamu, dia solehah karena kamu dia berubah, maka pahalanya dunia beserta isinya, bayangkan. Jadi kalau kita bisa merubah diri kita, bisa merubah orang lain, gitu ya, itu luar biasa. Al-Quran itu isinya nggak pernah berubah, tetapi dia mampu merubah hati kita. Bisa merubah konsep hidup kita, padahal isinya kan nggak pernah berubah. Al-Quran dari Rasulullah, dari masa Rasulullah sampai sekarang itu kan nggak pernah berubah isinya. Tapi kalau kita baca dengan seksama, itu Masya Allah, dia mampu merubah kita, merubah akhlak kita, merubah ibadah kita, gitu ya, sampai kita perlu lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Maka tutur kata yang kedua adalah perkataan atau ungkapan yang menyentuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ungkapan yang sopan dan santun. Kepada siapa? Kepada orang yang lebih tua dari kita. Saya sedih beberapa DM yang masuk ya. Anak-anak banyak yang marah sama orang tuanya sekarang. Gen Z itu kalau dilarang sama orang tuanya, perang mereka. Jadi kalau orang dulu, nak gini ya nak, iya bu, gitu ya. Anak sekarang, nah, apa mah? Apa? Kenapa? Maksudnya apa? Gitu. Itu nadanya tinggi sekali kepada orang tuanya. Sampai, ya Allah, jadi orang tua pun sekarang banyak yang tertatih-tatih memaafkan anaknya.
Padahal kalau orang tua tidak memaafkan kesalahan anaknya, jangan berharap anaknya bahagia. Nggak bahagia. Tolong jaga lisan kita sama orang tua. Banyak orang tua yang menyesal karena sudah mengungkapkan ungkapan yang melukai dan menyusahkan anaknya. Kenapa dia nggak sanggup ketika anaknya membentak dia? Ibu itu capek waktu hamil, sakit waktu melahirkan, tetapi lebih menyakitkan lagi kalau anaknya itu menghardik dia. Kalau anaknya bicara keras kepada dia, itu lebih melukai sebenarnya. Maka ketika ada seorang ibu yang bilang ke saya, Bu Fathia, saya sudah mengucapkan kata-kata yang menyusahkan anak saya. Saya cerita, kenapa ibu? Kenapa ibu mengungkapkan itu? Saya sudah nggak kuat, Bu. Anak saya kalau saya suruh mandi, nak. Kenapa ngatur-ngatur saya? Terserah. Saya mau mandi kan enggak, kayak masih sabar dia. Naik besoknya dia ingatkan lagi untuk melakukan hal yang baik. Udah siap-siap ini. Ngapain sih ibu marah-marah? Akhirnya apa? Ibunya mengucapkan kata-kata yang luar biasa mengerikan menurut saya. Apa kata ibunya? Nak, mama doakan kamu nanti punya anak lebih durhaka daripada kamu. Aduh ya Allah, ibu, saya kenapa ibu mengucapkan itu? Saya udah gak sanggup, Bu Fathia. Saya udah gak sanggup, saya udah lepas tangan. Qadarullah, anak ini mencari pekerjaan susah. Kuliah, ketemu dosen susah. Saya bilang, ibu, kenapa ibu mengeluarkan kata-kata yang menyusahkan anak-anak ibu? Akhirnya dia bilang, apa Bu Fathia, bagaimana saya mencabutnya? Saya bilang sebetulnya itu ucapan gitu ya, bukan sumpah. Ibu boleh membayar kafarat saja. Walaupun ketika tutur kata kita salah nggak perlu bayar kafarat, tapi saya mengkiaskannya dengan sumpah karena ibu ini tersiksa sekali melihat anaknya nggak bahagia. Kuliah nggak selesai, nyari pekerjaan juga susah, menikah gagal terus gitu ya. Dan saya bilang, Bu, bayar kafarat. Akhirnya apa Bu kafaratnya? Ibu tinggal pilih puasa 3 hari berturut-turut atau memberi pakaian, memberi makanan kepada 10 orang miskin. Dia mulai melakukannya. Masya Allah, ketika ibu ini melakukan atau membayar kafarat, mulai anak ini mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Mulai anak ini mendapatkan pasangan, gitu. Tetapi dengan izin Allah pula nggak lama pas COVID, ibu ini meninggal. Saya bahagianya apa? Ibunya sudah memaafkan anaknya. Ibu bayangkan kalau orang tua kita meninggal tidak memaafkan kita. Betapa sedihnya kita, betapa menyesalnya kita karena kita punya salah sama orang tua. Maka kata Allah, kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, ungkapkanlah dengan perkataan yang sopan dan santun. Ungkapan yang memuliakan orang tua. Bahkan bukan hanya itu. Bahkan bukan hanya itu. Allah meminta kita mengalah kepada orang tua. Ngalah. Orang tua kita nggak punya titel, misalnya kita punya titel, ngalah sama orang tua. Wakhfid lahuma janahadzul atau wakhfid, rendahkan sayap burung kan begini. Kalau kepada orang tua disuruh gini tuh, suruh merendah, ngalah sama orang tua. Kenapa kita bisa seperti ini? Kan karena mereka. Even orang tua kita itu nggak punya pendidikan tinggi, tapi kita punya pendidikan kan karena doa mereka, karena support mereka. Terus kalau kita jadi orang tua, bagaimana dekat sama anak-anak? Anak-anak itu nggak pernah hafal titel kita, nggak pernah hafal dengan jurusan kita, nggak pernah hafal dengan jabatan kita di kantor. Yang anak-anak tahu apa? Kebersamaannya dengan ibunya. Aku dulu sama ibu begini, sama ayah begini, yang ingat cuma itu. Maka membangun komunikasi yang bisa menimbulkan akhlak yang mulia, tutur kata yang sopan dan santun, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah perkataan yang mudah dipahami. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bicara sama anak TK berbeda dengan bicara sama yang kuliah. Bicara orang di kantor berbeda dengan ibu-ibu misalnya di kampung-kampung. Berbicara dengan orang yang lagi marah berbeda.
dengan orang yang lagi santai. Orang lagi marah itu kan wajahnya sudah kelihatan. Makanya Rasulullah itu paling pandai membaca orang yang bertanya. Yang bertanya, apa nih masalahnya? Gitu. Contoh, ketika ada anak muda bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku siang hari bulan Ramadan? Enggak, langsung gitu. Kenapa? Karena dia masih muda. Khawatir kalau siang-siang mencium istrinya, berembet kemana-mana, bisa batal puasanya. Kalau yang kedua bertanyanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku siang hari bulan Ramadan? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah dugem, duduk gemeter. Makanya nanyanya juga beda, ya Rasulullah. Bolehkah aku mencium istriku? Boleh. Kenapa orang dia nyium juga jatuh lagi? Kan udah tua, udah duduk gemeter, dugem gitu ya. Berbeda kan jawabannya. Sama dengan teman-teman adik-adik yang dipressure di kantor. Itu ketika ada yang bertanya, Bu Fatia, saya boleh nggak dugem ke diskotik? Dia pengen, saya punya dalil, gitu ya. Carikan dalil bahasa gampangnya gitu. Yang membolehkan orang terpressure, di pekerjaannya itu di pressure itu boleh melakukan hal-hal itu. Saya bilang, hari apa biasanya? Kita biasanya malam Sabtu, malam Minggu. Senin sampai Jumat kan di kantor tuh capek, lelah. Boleh gak kita ke diskotik? Saya jawabnya apa? Aman gak ya? Ketika di diskotik itu kita nggak meninggal. Kita nggak jawab iya atau tidak. Cuma pertanyaan saya, aman gak ya? Kalau kita lagi di diskotik itu malaikat Israel nggak datang. Oh, Bu Fatia nakut-nakutin, enggak, cuma nanya kira-kira aman apa enggak. Kalau merasa tidak aman, ketika lagi di diskotik nggak aman, nggak usah ke situ, karaoke aja. Saya minta karaoke karena dari diskotik ke karaoke kan deket jaraknya. Tapi kalau terus gimana dong? Ngaji, makanya ngaji terlalu jauh buat mereka. Jomplangnya terlalu jauh karena mereka dari diskotik ke pengajian itu terlalu jauh. Saya bilang kan ada karaoke keluarga kan, ada kan karaoke keluarga yang cuma beberapa gitu. Sama teman-teman cewek lah, saya bilang. Oh gitu ya Bu ya. Kalau dia sudah merasa nyaman, mulai karaoke di rumah gitu. Jadi bertahap. Kenapa? Karena setiap orang punya permasalahan yang berbeda. Setiap orang itu punya proses ibadah yang berbeda gitu ya. Misalnya dulu dia nggak pernah pakai jilbab, nyoba pakai jilbab, ketika dia pakai itu sesuatu buat dia gitu. Sama hanya ketika orang nggak pernah sholat, terus dia sholat, dia akan bahagia banget seperti melakukan atau mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi kalau dia cerita butuh diapresiasi. Misalnya, Bu, aku sekarang udah sholat. Iya, alhamdulillah udah sholat. Butuh diapresiasi. Coba kalau misalnya, Bu, aku udah sholat, ya emang wajib. Beda kan? Karena buat dia proses dari tidak sholat menjadi sholat itu sesuatu yang berat gitu. Sama hanya ketika saya punya jamaah, hadir pertama kali, terus dia datang ke saya, Bu Fatia, saya baru kali ini loh ikut pengajian. Iya, ternyata pengajian tuh enak banget ya. Alhamdulillah. Insya Allah Bu, saya setelah ikut pengajian ini, saya udah mulai nggak selingkuh deh. Jadi selama ini dia selingkuh gitu. Dan selingkuhnya bukan hanya ngobrol ya, sampai BCA. Boboci yang gitu. Boci-boci ya, boci-boci. Itu selingkuhnya sampai setaraf itu gitu. Terus kalau kita, iya, astagfirullah, dia nggak mau curhat lagi sama kita. Tapi kalau, ya Allah ternyata BCA dosa ya Bu, dosa Mbak. Ya Allah, saya janji saya nggak mau BCA lagi. Buat dia dari selingkuh ke tidak, itu prosesnya berat. Kenapa orang selingkuh butuh 2-4 tahun untuk melupakan cem-cemannya? Butuh waktu lama. Nanti kalau dia pegang HP, dulu HP ini ya yang saya pakai untuk ngobrol sama dia, gara-gara HP bisa. Sampai tersiksa sekali seorang wanita mau ninggalin selingkuhan. Itu prosesnya luar biasa. Beruntung kalau kita nggak ada keinginan untuk selingkuh, alhamdulillah. Jangan bermain api, khawatir terbakar nanti. Gitu ya. Cepat pulang kembali, ada dia yang selalu menanti. Jangan selingkuh.
kita diizinkan sama suami bekerja itu sudah luar biasa. Jangan berkhianat. Maka perkataan yang cocok itu perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang beda persoalannya, beda level keimanannya gitu ya. Sama halnya dengan anak-anak TK kan nggak mungkin, nah makan pakai tangan kanan, Rasulullah bersabda, nggak bisa. Anak TK yang nggak cocok kan gitu. Maka itu kaulan maisuro. Yang berapa tadi? 4. Kelima, kaulan layyina. Ungkapan yang lembut. Bicaranya lembut. Nabi Musa dengan Nabi Harun diminta untuk berdakwah kepada Fir'aun dan perintahnya apa? Berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Fir'aun ngaku Tuhan, coba. Tapi Allah nyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun berkata kepada Fir'aun dengan perkataan atau ungkapan yang lembut. Teman kita bukan Fir'aun. Anak kita bukan Fir'aun. Suami kita bukan Fir'aun. Mengapa yang ungkapan yang kita sampaikan perkataan yang keras? Jadi kalau suami nadanya tinggi, kita bilang, ayah nggak usah tinggi-tinggi. Bunda denger kok. Kenapa? Karena kalau khawatir semakin tinggi, semakin jauh jurang antara kita dengan pasangan. Memang enaknya kalau tinggi kita tinggi lagi gitu ya, enaknya seru gitu kan. Itu perangnya kan lebih tapi kita tahu kan, ya Allah, kalau dia tinggi kita tinggi, jurangnya makin jauh. Pernah dengar Gus Baha? Gus Baha itu bilang apa? Ketika istrinya marah-marah, kata istrinya apa? Ayah, kalau ibu lagi marah tuh jawab biar seru gitu. Ini ibu marah, ayah diam aja, jadi nggak seru. Kan akhirnya kan berhenti jadi dianya kan? Apa kata Gus Baha? Kalau kamu lagi marah-marah, saya dapat pahala. Makanya ya sudah diam aja, saya nggak perlu menambah amal soleh karena sudah dapat pahala lewat lisan kamu itu. Tapi kalau misalnya kamu lagi baik-baik saja, lagi harmonis, saya perlu menambah amal soleh karena Allah tidak memberikan pahala. Jadi kalau suami gitu ya, atau apa, ya Allah diantar pahala, alhamdulillah. Anak terkadang gitu ya, kalau kita kasih tahu suka gini. Dulu almarhumah ibunda saya, kalau anak saya nangis, saya bilang, nak, jangan nangis mulu sayang, nak, aduh gitu ya. Ibu saya bilang, orang cucu ibu nggak nangis ya, lagi ngaji kok. Ya Allah, beliau sabarnya luar biasa. Kita bilang ngaji, gak berhenti dari tadi gitu ya. Tapi beliau tuh selalu, Masya Allah, komentarnya tuh indah semua. Cucu ibu lagi ngaji, tapi dari tadi bu, kan tadi kan ngaji, dikit lagi ceramah, dengerin aja, udah tinggal nyapu, itu anak saya nangis gak berhenti. Kalau kita kan mau apa, nggak, jangan biarin, dia lagi ngaji, lagi zikir, enak ya kalau orang punya hatinya lapang. Kita kan, diam nggak gitu kan, pengennya gitu ya. Dia nggak pernah melakukan itu, Masya Allah. Jadi indah semua. Anak-anak saya misalnya naik, laki-laki waktu itu 5. Kan sekarang jadi anak saya jadi 7 ya. Perempuan 1 nambah laki-laki 1. Naik sana naik. Nah, nanti TV ibu rusak. Fat, alhamdulillah. Bersyukur punya anak aktif. Coba kalau anaknya di rumah sakit. Coba kalau anak lumpuh, anak-anak yang lumpuh pengen banget ibunya anak itu bisa lari-lari. Ya Allah, saya langsung diam. Biarkan. Bersyukur anak bisa lari, bisa nendang bola. Coba kalau dia lumpuh, Pak. Orang tua yang anaknya lumpuh pengen banget lihat anaknya lari-lari. Indah semua di mata almarhumah ibunda saya. Sehingga ternyata tutur kata yang lembut itu kesini jatuhnya. Jarang beliau marah. Kadang-kadang pengen ngikutin, nggak sanggup juga saya, Bu. Karena selalu optimis terus, baik terus gitu ya. Kenapa? Karena buat beliau semua itu terjadi atas izin Allah. Semua. Termasuk saya pernah bagaimana beli kue di bakery terus rusak.
saya mau belah gini kok baunya nggak enak. Ya Allah, saya bilang ini orang gimana sih gitu ya. Kue rusak kok dijual. Ibu saya datang, kenapa Fat? Ini Bu, tadi barusan Fatya beli kue. Karena saya mengasih ibunda saya kan malu kalau kok kue rusak dikasih gitu. Fatya beli di mana? Di toko itu. Alhamdulillah Fatya beli. Mungkin dia belum dapat untung, Fat. Makanya Fatya beli. Dia dapat untung, alhamdulillah. Udah tinggal gak usah dimakan aja. Itu rezekinya dia lewat Fatya. Jadi kita yang lagi marah-marah kan malu ya. Iya ya Bu ya, iya. Itu karena dia belum dapat untung. Udah bersyukur. Fatya udah sedekah sama dia. Udah tinggal gak usah dimakan. Gitu saja. Ternyata bisa seseorang itu berkata lembut. Kalau ada yang bilang, tapi kan kalau kita sabar tekanan batin tiba-tiba sakit jiwa. Tergantung sebatas mana kesabaran yang kita punya. Orang-orang tua dulu yang sabarnya sekelas itu nyaman-nyaman saja, sehat-sehat saja, panjang-panjang saja umurnya. Dan kita yang sekarang kan yang mengatakan, tapi kan kalau kita sabar tiba-tiba sakit, berarti kesabarannya dia memang sebatas itu saja. Gitu. Maka yang kelima adalah perkataan yang lembut. Terakhir adalah perkataan yang jujur. Terakhir ya, kaulan sadida, ungkapan yang jujur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan stempel al-amin, orang yang bisa dipercaya. Kalau orang itu bisa dipercaya, tutur katanya, ucapannya, maka musuh pun akan percaya sama dia. Tetapi kalau kita berdusta, teman dekat pun tidak akan pernah percaya. Kata Allah apa? Kalau kita selalu jujur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memperbaiki amal kita. Jadi kalau kita ingin mengupgrade diri, baik di dunia maupun di akhirat, maka biasakan berkata jujur. Maka Allah akan memperbaiki amal kita dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Demikian Ibu-Ibu Solehah, nggak terasa karena sudah jam 1. Saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan, tambahan atau pengurangan, saya persilahkan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan. Nah, ibu-ibu sekalian, apabila ada yang ditanyakan, mumpung ada Ustazah, mungkin 1, 2, 3. Apa udah paham? Di luar tema boleh Bu? Boleh. Di luar tema juga boleh. Mungkin ada yang penasaran gitu mau tanya, tapi kan sesuatu hal harus tanyakan sama orang yang tepat ya. Ada yang mau tanya? Kalau malu bisa di DM aja, mungkin ada yang malu rahasia. Kalau malu bisa di DM ke Instagramnya Ustazah Fatya. Ada yang mau tanya Bu? Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mohon sarannya Ibu, bagaimana sikap kita atau nasihat kepada orang tua yang khususnya kepada ibu saya gitu ya, yang kadang-kala misalnya kalau beliau pulang terus capek gitu ya, jadi ayah saya jadi korban gitu ya, jadi kena omelan atau gimana gitu Ibu, karena kalau misalnya saya membenarkan gitu ya, soal saya tidak berpihak kepada ayah gitu. Jadi kalau saya diamkan juga, ya gimana Ibu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur jazakallah Ibu. Ada lagi mungkin? Gube ada yang ingin ditanyakan? Gube nggak mau kalah dengan gua. Hanya satu tuh. Iya, ibu-ibu itu, kita kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel. Kalau ibunda kita cerewet, boleh jadi kita pun kalau udah tua akan cerewet ya. Kalau ibunda kita menangan, boleh jadi kita kalau sudah tua akan menjadi ibu yang menangan gitu. Jadi orang tua itu semakin tua, perilakunya seperti anak-anak. Persis anak-anak. Kalau udah mau sesuatu harus dikabulkan. Kalau udah menginginkan gitu ya, apa yang ingin dia sampaikan itu harus disampaikan gitu.
Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ibu kita, bahasa mudahnya, gara-gara ibu kita capek gitu kan, nanti dia marah-marah sama ayah. Nah, kita boleh ngobrol dengan ibu kita tapi tidak saat itu. Di saat yang berbeda, dalam kondisi ibu kita tenang, kita bicara tentang siapa ayah kita. Yang hebat, yang luar biasa, yang sabar, kita puji ayah kita. Tetapi tidak pada saat itu. Kalau kita menegurnya pada saat itu, dia akan berontak. Kamu nih, ya, pasti kita akan salah juga. Jadi ya sudah gitu. Kita bilang ke ayah kita apa? Ayah sabar ya, ibu lagi capek. Nanti juga kalau udah nggak capek, ibu itu lagi kok gitu. Tetapi kita nunggu ibu kita kalau sudah tenang, kita bilang sama ibu kita, ibu, ayah tuh hebat banget ya. Ayah tuh sabar banget, ya Allah. Aku bangga deh punya ayah seperti ayah gitu. Kalau ibu lagi marah, ayah ngalah. Ibu lagi gini, ayah puji aja ibunda kita. Nah, ayahanda kita di depan ibunda kita agar dia meminimalisir. Ini kalau bisa ya Bu, kalau ibu capek jangan marah-marah sama ayah, kasihan gitu. Tapi tidak pada saat itu. Perempuan itu kalau ketemu sama perempuan agak pengen bicara semuanya kan. Yang satu pengen bicara 20.000 kata, ini pun 20.000 kata, nggak bakalan selesai. Tapi kalau nanti di waktu yang berbeda, dia udah cooling down, dia udah bisa lelahnya hilang, kita ngobrol. Karena khawatir ibunda kita seakan-akan ya melihat kok anak-anaknya lebih dekat ke ayahnya ketimbang ke dia, dan itu melukai. Jadi harus cari momen. Ada hari ayah, ada hari ibu, di mana kita bisa mengekspresikan rasa. Kalau taat, sayang itu tiap hari taat sama orang tua, sayang sama orang tua setiap hari. Tetapi ada momen di mana ada hari ayah, ada hari ibu, momen itu kita kasih hadiah yang luar biasa. Yang biasanya nggak meluk kita peluk, yang nggak biasa cium kita cium, yang biasanya kita nggak pernah ngasih hadiah sama orang tua kita, momen itu kita kasih hadiah. Ketika mereka bahagia, kita kasih hadiah dan mereka terharu gitu ya, dia akan menyebut nama kita luar biasa doa-doanya. Ketika dia bilang, Masya Allah hadiahnya bagus banget nah, semoga rezeki kamu berkah ya nak ya, aras di atas kebijakannya hebat sekali. Mengabulkan doa orang tua kita. Mumpung masih ada orang tua, surganya insya Allah lebih mudah ketimbang yang tidak punya orang tua. Bahagiakan aja dua-duanya gitu ya. Demikian ibu-ibu. Ada yang sudah mulai izin, mungkin ada rapat, ada meeting. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya memahaminya pengajian di sini 12.30 seperti di kantor lain. Ternyata ngikutin waktu zuhur. Oh, bukan jam ya? Saya mohon maaf ya Bu. Pemahaman saya karena setiap pengajian di kantor-kantor itu bukan zuhurnya dihitung, tapi 12.30 gitu. Jadi mohon maaf banget, saya tadi pas sampai di sini 12.30 ya, karena saya pikir saya memberikannya di 12. Jadi kalau ibu-ibu menanti saya, mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya. Keterlambatan saya Allah ampuni insyaallah. Demikian ibu-ibu solehah, karena ibu-ibu harus bekerja kembali. Saya rasa cukup sekian. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Fathia untuk tausiahnya hari ini. Insya Allah semua langkah kaki kita hari ini diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kedepannya kita semakin mencintai kajian muslimah di Masjid Bintara sehingga kita akan rindu untuk datang dan mendengarkan tausiah di Masjid Bintara ini. Insya Allah di 2 minggu ke depan kita akan ada kajian lagi.